Semakin bertambahnya kedewasaan seseorang, pastinya dia akan mulai ingin memahami kehidupan serta jati dirinya. Pertanyaan-pertanyaan substansional mulai muncul di dalam diri mereka. Dari mana aku berasal? Siapa yang menciptakan aku? Untuk apa aku diciptakan? Kemana aku nantinya akan kembali? Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk atau reaksi dari percikan-percikan spiritualisme yang mulai tumbuh dalam diri seseorang. Hal ini biasa disebut dengan kebangkitan spiritual. Pada tema kali ini kita tidak membahas kebangkitan spiritualisme. Penulis akan memaparkan secara detail perihal kesadaran diri dan metode untuk mencapainya. Salam sejahtera. Semoga rahmat Sang Holik selalu berkelimpahan untuk kita. Sebelum kita ke pembahasan, penulis menyarankan agar pemirsa menempatkan diri secara rileks serta membuka rasa, agar kepahaman pribadi dapat tersambung dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Apa sebenarnya kesadaran diri itu? Kesadaran diri merupakan subjek substansi atau subjek sebenarnya diri. Substansi diri ini biasa disebut dengan aku. Aku yang ada, aku yang menyaksikan, aku yang melihat, aku yang mendengarkan serta aku yang merasa. Substansi diri atau kesadaran merupakan wilayah diri yang memiliki wilayah atau area. Di dalam area tersebut terdapat subjek lain yang disebut semua yang ada pada aku. Aku dan semua yang ada padaku merupakan dua subjek yang berbeda. Aku adalah substansi tunggal yang juga dinamakan diri, sedangkan hal-hal selain itu dinamakan sesuatu yang ada pada aku. Penulis akan memberikan metode sederhana untuk mengetahui subjek diri atau subjek kesadaran. Metode ini sangat diharapkan dapat memberikan penjelasan langsung agar para pemirsa mengetahui mana subjek kesadaran diri tersebut. Metode belajar awal untuk mengetahui kesadaran diri adalah dengan diam. Lakukan diam serta rileks, kemudian pejamkan mata. Lalu di dalam gelapnya pandangan, coba pemirsa rasakan. Ada sebuah subjek yang melihat kegelapan. Ada subjek yang merasakan suasana gelap. Pertahankan keadaan itu sampai beberapa menit. Kemudian dengarkan dan rasakan apa saja yang ada di dalam kegelapan itu. Adakah suara-suara? Adakah pertanyaan-pertanyaan yang muncul? Adakah angan-angan atau bayangan? Adakah perdebatan-perdebatan? Jika ada itu bagus. Mari kita telaah satu persatu. Subjek yang melihat gelap, merasakan gelap, serta mendengar pertanyaan-pertanyaan dan perdebatan itu adalah yang kita cari. Iya, itulah kesadaran diri. Itulah hal yang kita cari. Lalu siapa yang bertanya, yang bersuara, yang berdebat di saat gelap tadi? Iya, itulah sesuatu yang ada pada aku atau pada kesadaran diri. Setelah kita faham dengan hal ini, izinkan penulis bertanya. Sebelum hari ini, atau sebelum kita tahu subjek kesadaran diri, subjek apakah yang mengatur jalannya kehidupan kita sehari-hari? Diri atau yang ada pada diri? Yang melihat, mendengar dan merasakan, atau yang bersuara atau berdebat? Benar, kehidupan kita diatur oleh suara-suara itu, bukan diatur oleh diri. Semakin ramai perdebatan dan suara itu, maka semakin jelas bahwa diri kita belumlah damai. Kedamaian diri dapat dilihat dari kadar persentase keramaian atau perdebatan di dalam diri. Semakin sepi maka semakin damai pula dirimu. Kedamaian inilah yang nanti akan mempengaruhi kelangsungan spiritual dan aplikasi kehidupan kita. Metode di atas hanya metode awal, pembukaan pengetahuan tentang subjek diri atau subjek kesadaran.
Setelah mengetahui subjek kesadaran diri, lalu apa sebenarnya fungsi dari kesadaran diri itu? Banyak sekali fungsi dari kesadaran. Selain fungsi-fungsi yang bersifat penggunaan atau pemanfaatan secara spiritual, kesadaran juga dapat difungsikan untuk penyempurna seremoni atau ritual keagamaan, agar ritual keagamaan atau seremoni tersebut lebih sempurna. Sebagai contoh, penulis akan memberikan sebuah gambaran. Di saat kita sholat atau sembahyang, atau semedi, biasanya sulit sekali untuk mencapai keadaan khusyuk. Hal itu disebabkan oleh keramaian diri yang selalu hilir mudik di benak kita. Dengan adanya kesadaran diri yang sudah konsisten di dalam diri, pastinya akan membantu menambah kadar khusyuk kita. Bisa kita bayangkan di saat kesadaran bisa kita fokuskan untuk menghadap Tuhan di dalam sembahyang kita, maka sudah tentu keramian diri akan terkikis secara perlahan. Kadar khusyuk pasti juga akan bertambah. Namun konsistennya sebuah kesadaran pasti harus melalui metode tertentu, agar kesadaran itu dapat dominan atau menjadi subjek utama yang menentukan diri kita. Metode-metode untuk kesadaran yang konsisten atau terus-menerus sebenarnya sudah diajarkan dalam hampir semua agama. Untuk metode yang lebih spesifik untuk mencapai kestabilan kesadaran diri, penulis menyarankan kembali agar pemirsa mencari guru pembimbing. Sebab di dalam rutinitas spiritual biasanya juga tak jarang muncul fenomena atau pengalaman yang di luar nalar. Maka sudah tentu hal itu akan sangat berbahaya jika metode-metode spiritual dijalankan tanpa pengawasan guru. Hiduplah dengan kesadaran, agar langkahmu seirama dengan hukum alam. Wassalam.